ketemu lagi di Offside Duo hari Kamis. Masih bersama formasi Mas Sabto Haryo yang kemarin kita Super Sub kita nih. Yang kemarin juga lumayan, terima kasih sudah mendukung dan juga menonton Offside Duo di hari Selasa kemarin, menembus 250.000 viewers dan mungkin masih akan bertambah lagi. Terima kasih. Nambah bayaran. Aduh, berat itu pertanyaannya kalau sampai seperti itu. Ya masih jelas ini mungkin kita bisa dibilang riding the wave, bisa dibilang juga karena lagi momentumnya juga lagi rame, tapi memang semua pasti akan membicarakan topik yang memang lagi hangat dibicarakan, dan kita sekarang sudah harus membuka lembaran baru. Kemarin kita mungkin sudah membahas bagaimana analisa dan juga evaluasi, termasuk juga why STY out. Sekarang kita membuka lembaran baru, new chapter, dengan pelatih yang juga sudah diumumkan oleh media sosialnya Timnas Indonesia, PSSI dan lain-lain, yaitu Patrick Kluivert, yang bahkan sudah didahului sebelum preskon nanti tanggal 12. Jadi katanya akan preskon tanggal 12, kita akan umumkan siapa pelatihnya. Yeah. Romano dan media sudah bilang Patrick Kluivert. Tiba-tiba hari Rabu PSSI juga sudah selamat datang Patrick Kluivert. Jadi ini gimana sebagai tim media? Gue bukan menyalahkan tim media. Tim PR. Tim PR-nya ada teman saya di sana. Apakah mungkin dari manajemen juga kemarin ada yang offset duluan, akhirnya pada wah udahlah mau nggak mau kita harus diumumkan sekarang juga. Tapi kayaknya menurut gue secara planning ini agak berantakan menurut gue. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga isu yang lagi hangat, isu yang lagi dicari-cari, diburu banyak orang. Tapi sekali lagi kita ngomong selamat datang buat Patrick Kluivert ya Mas ya. Welcome Patrick Kluivert. Tugas berat nanti Anda. Target lolos Piala Dunia, tim yang tidak pernah masuk Piala Dunia. Berani-beraninya target lolos Piala Dunia. Dan Kluivert yang juga belum pernah merasakan manisnya sebagai pelatih juga, walaupun sebagai pemain sangat besar di Eropa, di dunia, di Belanda, di Barcelona, di mana Ajax dan dimanapun dia berada. Tapi untuk sebagai pelatih, ya sorry to say, orang masih akan bertanyakan. Tapi sekarang dia sudah jadi pelatih kita, udah waktunya kita membuka lembaran baru dan mendukung pelatih baru kita agar dia bisa bekerja dengan maksimal dengan support dari kita. Karena tidak ada gunanya kita memberikan caci maki, membuka track record lamanya, membuka aib-aibnya, karena itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dia sekarang. Mau dia ada urusan personalnya jangan. Iya, mau ada urusan utang kayak mau ada urusan apa di masa lalu, tapi kita sekarang ngomong bagaimana tugas dia untuk Timnas Indonesia, Mas. Ini gimana lo melihat dari kedatangan dia, bahkan tiba-tiba Timnas Indonesia, PSSI dan lain-lain mengumumkan dari Kamis ini, dan bahkan gue udah lihat tadi beberapa media termasuk Romano udah bisa interview sama dia. Ini kan berarti sebenarnya udah kayak apa ya, buru-buru atau gimana sih sebenarnya secara rencana? Apa di setting? Soalnya Romano yang pertama bocorin, Romano yang pertama wawancara juga. Ini kalau orang kata media PSSI, kata orang tim biara PSSI, ini Romano emang anjing nih. Brengsek nih Romano, tapi mantap Romano. Hebat. Hebat dia bisa mendahului ya. A1 yang sesungguhnya ya. Luar biasa. Dia benar-benar orang dalam sesungguhnya ya Romano ini memang. Dia bisa mendahului semua. Lo kan orang media nih. Gimana nih Mas, dinamika media ini kok bisa gitu dapat bocoran-bocorannya cepet? Ya mungkin dia juga terlepas dari dia tahu apa enggak gitu ya. Kalaupun nggak tahu kan isu tentang bakal jadi striker pelatihnya. Lalu orang Belanda dikerucutin kan makin sempit tuh. Lalu beberapa media pun udah menyentil-nyentil Kluivert gitu. Udah Van Hal Dirtek. Ininya si Kluivert gitu. Kluivert akan banyak dibantu oleh Van Hal gitu. Tapi di hari yang sama kubu Van Hal langsung menempis. Rod Gullit juga bilang yang enggak. Ya karena secara kesehatan tidak memungkinkan Van Hal traveling. Sementara Dirtek kan tugasnya seperti itu. Mapping Indonesia kan dia pasti. Harus dia jalan-jalan, melihat grassroots segala macem gitu. Nggak memungkinkan secara kesehatan dia ada di situ gitu. Jadi ya balik ke Kluivert gitu. Dan dia mungkin mendengar media, dan dia kan source medianya juga banyak kan. Romano, teman-teman jurnalisnya juga banyak. Gila sih Romano. Bisa jadi dia langsung kontak sama kubu Kluivert kayak atau apa, sehingga dia berani untuk menyebut itu gitu. Dan ya apapun lah yang ada di balik itu, ya kita harus menyebut welcome untuk Patrick Kluivert. Walaupun di awal atau di episode sebelumnya gue bilang gue mengganjal kenapa momentumnya sekarang, dan orang juga bertanya kenapa Kluivert of all the people yang punya. Pasti sih orang akan bertanya why him gitu. Kan gak masalah lah Sintayong diganti gitu. Cuman penggantinya apakah lebih baik dari Sintayong, kan itu kan menjadi pertanyaan kan. Tapi kan tidak pernah bisa dijawab ketika komparasinya memang belum ada. Ketika orang bilang
timnas bagus karena Sinteyong apa karena pemain? Ya, Itu kan selalu jadi ayam sama telur kan? Ya. Ya karena pemain yang bagus gitu. Kalau kita menyebut ya karena Sinteyong, kan belum ada komparasi pelatihnya. Nah, kan kita akan mendapatkan komparasi itu dan kita akan mendapat jawabannya di bulan Maret dan juga bulan Juni gitu. Juni sih penentunya. Apakah memang tepat gitu? Jadi ya kita berharap dengan apa yang kita sempat bilang juga di episode sebelum, dia sebagai pemain memang luar biasa, harus kita akui, Liga Champions, kelas dunia lah, La Liga, world class lah, memang world class striker lah, harus diakuin. Bahkan dulu zaman main PS pasti maunya main depannya dia kan, bola-bola crossing atas, pasti bola lambung pasti gol, either Bierhoff atau dia gitu kan, dua pemain yang pasti bikin gol karena jaminan gol, dan itu dia tunjukin di banyak klub gitu. Jadi kita nggak usah meragukan kemampuan dia dari sisi itu. Makanya kenapa sebagai asisten, sebagai pelatih striker, dia begitu panjang CV-nya kan. Karena berharap pemain-pemain posisi striker bisa mendapatkan ilmu dari dia gitu. Cuman kan totally different story ketika lo menjadi seorang head coach. Betul. Itu kan lo butuh managerial skill yang luar biasa, in-game management ketika tertekan seperti apa. Kita tahu Rijkaard juga agak susah kan ketika megang timnas Arab Saudi, nggak bisa berhasil dengan stres itu, abis itu udah nggak mau ngelatih lagi kan udah. 2014 udah berhenti. Waktu Barcelona ya dia dapat gelar lah gitu, tapi ketika dia di timnas berat. Banyak lah contoh pemain bagus belum tentu jadi pelatih bagus, pemain jelek belum tentu jadi pelatih jelek gitu, pemain bagus jadi pelatih bagus, ada juga yang seperti itu. Nah kita harus menunggu nih Kluivert ada di bracket mana nih, pemain bagus menjadi pelatih bagus atau enggak. Sebelumnya dia belum menunjukkan itu. Kalau kita bicara Curaçao, bahkan banyak yang lebih ke sisi negatifnya ya, karena dia terlalu Belanda banget ketika menyusun tim dari Curaçao itu. Belanda banget artinya pemain-pemain Belanda kan banyak yang versatile ya. Kayak dulu Van Gaal naruh Dirk Kuyt sebagai bek kiri waktu di Piala Dunia 2014. Pokoknya lo harus bisa mainin skema yang gue mauin, lo puter-puter kayak apa itu kan. Belanda banyak sistemnya kayak gitu gitu. Dia coba terapkan itu di Curaçao gitu. Dia lihat striker paling pencetak gol yang paling bagus siapa? Wah, back, gue taruh di striker deh. Dia sampai merotate-nya kayak gitu, mengundang kontroversi juga di Curaçao, sehingga hasilnya emang tidak seperti yang diinginkan lah oleh federasinya dari Curaçao. Di klub Turki ya mungkin kasusnya berbeda ketika dia terlibat agak konflik ya dengan manajemen ketika dia membela para pemain, kan gajinya tertahan, dibela oleh dia sehingga akhirnya tidak jalan mulus lah. Nah, ya kita tinggal menunggu lah seperti apa Kluivert nanti. Ya harapannya dari obrolan dengan Romano ya. Tadi kita sempat dengar obrolan sama media apa lain, Kumparan juga kita Kumparan, ya dia excited untuk bisa datang ke sini. Dia tahu gimana besarnya Indonesia. Coba lihat tadi sedikit interviewnya, kita sambil sedikit ini ya. Ibaratnya mentranslate dari pembicaraan mereka dengan Kluivert dengan Romano. Gimana? Dia kan Romano bilang ya bahwa lo menyadari nggak nih lo datang di negara yang seperti apa. Ya dia tahu Indonesia tuh basis fansnya luar biasa, negara yang hype tentang sepak bolanya yang begitu fantastis sehingga dia ingin memberikan something buat Indonesia. Ditanya kesiapan lo apa dalam penyusunan pemain dan tim nanti, ya itu sedang kita pelajari lah. Kita pelajari nanti staf pelatihannya seperti apa, para pemain nanti akan dipakai seperti apa. Dia bilang sedang mempelajari itu. Betul. Masih normatif semua ya sebenarnya kita lihat dari bagaimana dia benar-benar, gua rasa ya dia memang benar baru mengamati dari luar, belum benar-benar turun ketemu langsung dengan pemain-pemainnya untuk membicarakan benar-benar secara detail, taktikal dan lain-lainnya. Tapi ya kita cuma bisa mendoakan yang terbaik, bagaimana ntar dia bisa beradaptasi dengan cepat, kemudian juga bisa karena dia dikejar waktu kan? Iya, dikejar waktu, dan ya mungkin kita juga belum tahu semua staf pelatihnya, tapi yang baru keluar tuh 2 nama, Alex Pastoor sebagai asisten pelatih dan juga staf pelatihnya si Dani Lanzat yang kalau gue Alex Pastoor jujur gue gak pernah dengar karena gue baru mulai nonton bola tuh 96-97, jadi gue lihat dari Alex Pastoor ini gak beda jauh sama gue sih. Anjir, bedanya 15 tahun mas. Masalahnya kita lihat nih dia karir terbaiknya sebagai pemain tuh di Volendam tahun 89 sampai 95. Kemudian Heerenveen 95 sampai 97, udah habis itu dia karirnya nurun drastis ke Harelbeke, Austria dan juga Altach tuh gue nggak tahu di mana. Memang setelah 97 artinya karirnya meredup
berarti dan nggak pernah masuk timnas Belanda. Jadi emang sebagai pemain pun menurut gue ini bisa dibilang pemain mediocre. Tapi sebagai pelatih lumayan menurut gue karena pernah melatih Excelsior, pernah naik juga Slavia Prague, Sparta Rotterdam, Almere City dan terakhir sekarang masuk ke Indonesia. Kemudian ada Daniel Lanzat yang kalau anak 90-an masih tahu lah Daniel Lanzat ini. Masih nonton juga dia di Premier League, pernah main di Wigan, pernah ada di AZ juga, bahkan dia pernah juara Eredivisie juga waktu masih jadi pemain. Jadi memang masih cukup kental. Tapi kalau dibilang levelnya, ini juga bisa bilang levelnya mungkin level papan tengah level pemain semenjana lah Mas ya. Dibandingkan kalau sama Kluivert kan jauh lah world class. Jauh. Ini pemain cadangan bahkan di Belanda. Ya Pierre van Hooijdonk yang kayak gitu. Iya. Mungkin bahkan Hooijdonk lebih di atas dia kalau menurut gua. Hasselbank, ya pemain-pemain yang masih ada banyak pemain di atasnya dari posisi striker gitu. Kalau kita bicara di timnasnya ya memang dia main 38 kali ya. Dan mencetak cuman 1 gol ya dari posisi striker. Ya kalau gua ngelihat dia main dulu Lanzat ya, gelandang loh Mas. Gelandang dia. Tapi dia sering maju ke depan sih. Dia tuh gelandang tapi kadang-kadang bisa jadi gelandang attacking yang coming from behind ya ternyata gol dari luar kotak penalti gitu kalau di klub ya. Kalau di timnas memang jadi dia emang etos kerjanya bagus ya. Bagus. Kalau dia bermain tuh coverage area-nya bagus dan ya presence di dalam kotak penaltinya ketika ada serangan kayak modal si siapa tuh Wijnaldum ya pemain-pemain yang dari posisi tengahnya menguasai tapi ngasih presence juga ke lini depan gitu. Jadi ya dia punya something yang ditawarkan lah dan ya harapannya kan bisa nyetel sama Kluivert dan juga dari Pastur juga tentunya dengan CV yang lebih lengkap dari sisi kepelatihan ya harapannya itu bisa diberikan lah oleh mereka. Ya kalau ketimbang apa yang menjadi atribut dari asisten-asistennya Sintayong kan mungkin nggak sebanyak ini kan kualifikasinya gitu. Tapi ya kita harus lihat ketika diramu menjadi satu tim kepelatihan yang utuh, apakah itu works apa enggak kan? Nah itu yang harus kita lihat nanti setelah mereka bekerja bersama, mereka bisa identifikasi apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Setelah menjalani 6 pertandingan di round 3 ini apa aja sih yang menjadi kelemahan, apa saja sih yang bisa diekspos oleh lawan kan di era Sintayong kita ngelihat beberapa bisa dibilang titik lemah ada beberapa poin juga. Tapi yang menjadi sisi positifnya seperti transisi, seperti penggunaan sayap, seperti defense yang cukup lumayan kalau kita tampil solid sebagai sebuah unit yang rapi, itu kan harus diidentify gitu kan dan segera dicari solusinya ketika nanti kita bertandang ke Australia dan ketika kita menjamu Bahrain di Jakarta. Penting banget dan gue sebenarnya juga penasaran. Mungkin tadi di Romano juga kita belum lihat fullnya atau mungkin juga dari media lain. Gue pengen tahu apa alasan dia. Wah Indonesia gitu. Kenapa dia tertarik menangani Indonesia yang bahkan mungkin belum pernah masuk Piala Dunia dan dari ranking FIFA-nya jauh banget. Walaupun mungkin ada unsur kedekatan lah Indonesia dengan Belandanya dan lain-lain. Apakah memang murni karena mungkin ada faktor koneksi dia pernah bersinggungan dengan Erick Thohir di Brisbane atau juga mungkin karena belum lama ini Indonesia juga dengan KNVB menjalin MOU kerjasama. Apa yang membuat dia itu yang pengen gue penasaran kenapa dia milih Indonesia. Kalau netizen kan jahatnya udah pada keluar tuh. Ini karena dia BU, karena dia ya emang ya kan karena yang penting ada kerjaan aja biar dia bisa katanya ada kasus-kasus masa lalunya itu. Tapi gue lebih penasaran apa yang dilihat dari sepak bola Indonesia sekarang. Dan dia tadi sempat juga bilang dia sudah menonton waktu Piala Asia Indonesia bertanding. Dia bilang pemain Indonesia lincah, punya skill dan lain-lain. Tapi ya apakah itu hanya normatif atau apakah itu hanya lip service? Gue lebih penasaran benar-benar pandangan dia kenapa dia milih Indonesia dan sekarang dengan peluangnya dia menang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini seperti apa menghadapi lawan-lawan seperti Arab yang udah pernah masuk Piala Dunia, terus juga lawan Australia. Ini itu penasaran gue, mungkin nanti di tanggal 12 akan ditanyakan teman-teman media ya pas konversinya secara resmi nanti dia diperkenalkan oleh PSSI gitu. Waktu dia kesini sih, kan gue ketemu juga karena kita sempat megang coaching klinik Belanda waktu itu. Itu 2015 ya? Enggak 13 kalau nggak salah menjelang enggak dong mas. 14 itu gue udah menjelang Piala Dunia 2014. Apa di Januarinya ya? Pokoknya enggak 14 itu karena gue udah di net itu. Dia sebelum Piala Dunia 2014 ya. Iya. Kan, di kan, awal tahun. Awal tahun dia datang ke sini dan dia emang excited banget ngelihat
hype-nya orang Indonesia di sini. Iya, iya. Terus dia lagi ada ini teman-teman kita, ada Valen itu gue inget banget. Belanda. Ada si yang mirip David lah, yang siapa sih tuh? Ada yang mirip Ronaldo, kayak gimmick-gimmick itu. Iya. Pemain-pemainnya tuh dia yang kayaknya seneng banget ngeliat itu. Ya mungkin itu juga menarik dia untuk melihat ini. Cuman kan kalau kita ngelihat sekarang posisi kita di round 3, kayaknya dia melewati banyak pertimbangan sih. Harus diakui, dan secara logika ya seperti itu. Dia tahu betapa besar target yang harus dia penuhi, karena lolos ke Piala Dunia ataupun lolos ke round 3 atau round 4, peringkat ketiga keempat. Lolos langsung lah Mas. Iya. Kalau di posisi 3 aja kenapa menghentikan Sintayong? Pertanyaan kan itu. Berarti ketika lo menggantikan seorang pelatih, menggantikan target lolos Piala Dunia, berarti kan lo target lo harus lebih tinggi dong. Betul. Langsung lolos ke Piala Dunia. Kan dia pasti berpikir kan setengah mati, nih targetnya gede juga ya. Udah lihat selama ini pernah nggak ada di round 3? Belum gitu kan. Pernah nggak hampir lolos ke Piala Dunia, bahkan lolos pun belum gitu kan. Kalau kita bicara pasti kan dia melewati pertimbangan itu, komunikasi lah sama ya sahabat lah, sama keluarga, sama semua. Apakah layak untuk gua ambil? Tapi dengan berani mengambil itu, artinya kan dia juga berani mengambil risiko kan. Berani mengambil risiko dengan program dan juga apa yang ditawarkan oleh PSSI ya. Sekarang ya kita. Tapi kalau menurut gue sih dia nothing tulus ya, karena melihat CV pasti dihujat Ji kalau gagal. Enggak, tapi kan melihat CV dia sebagai pelatih, memang orang tahu dia nggak mentereng itu secara CV kan. Jadi ketika dia gagal pun ya udah, karena lu bukan pelatih dengan CV yang diharapkan bisa melatih seperti itu. Tapi kan lu pasti dihajar, lu ngapain geser pelatih. Tapi itu pasti, tapi tetap kan pasti orang akan marahnya kepada, ya lu tau lah siapa ya kan. Orang mencorongnya kepada Pak ET dan juga PSSI yang memilih pelatih yang secara CV tidak meyakinkan. Tapi ketika ini memang sukses, ini akan bagus buat semuanya, karena buat dia pun secara karir pelatihnya yang tadinya melempem bisa, wah anjir bisa bawa bisa bawa Indonesia yang negara antah berantah ke Piala Dunia gitu kan. Dan ini akan membuat karirnya dia sebagai pelatih mungkin juga naik juga kan, menjadi simbiosis lah, mutualisme ketika memang dia sukses. Tapi ketika kalah menurut gue impactnya gak akan terlalu besar, karena ya kita gak ada yang mengharapkan secara CV dia sebagus itu untuk bisa menangani Indonesia. Bahkan ini mungkin gue yakin 80% orang pesimismenya lebih besar daripada optimismenya. Di luar kita harus mendukung dia sebagai pelatih timnas. Tapi sekali lagi, di luar kalian walaupun kalian pesimis, walaupun kalian ragu, janganlah berikan hujatan-hujatan yang personal, membuka aib-aib yang tidak jelas ketika dia sudah mulai menangani timnas Indonesia. Nah ini kalau lihat dari komposisi Mas, ini menarik karena dia kan, kita tahu dia gaya bermainnya tadi kita sebut heading, crossing masuk. Sementara di era sebelumnya kita tahu itu tidak pernah terjadi. Kita tidak pernah punya striker di era STI yang benar-benar main bola-bola atas, crossingnya bahkan yang bagus, dan gol-gol lewat bola atas. Apakah memang dengan Kluivert menurut lo ini akan berubah, termasuk dengan 4 back ini akan bermain dengan striker nomor punggung 9, karakter 9? Berarti dia cocoknya di timnya Indra Syafri ya. Wah, karena crossing sundulannya banyak. Tapi nggak pernah dapat nyundul kecuali pas Jens Raven ya. Sama si Games ya dong. Oh iya. Sananta. Iya benar. Dulunya si Iqbal, ya, si waktu Kardec ya kan. Banyak. Tapi levelnya usia muda ya. Begitu senior kita nggak pernah bisa menemukan seperti itu. Terakhir era BP lah yang masih punya sundulan-sundulan seperti itu kan. BP dulu Widodo, Kurniawan, tipe seperti itu gitu. Cuman kalau sekarang ya emang kita selalu in search of number 9 kan. Betul. Mau Dendi Sulistiawan lah dipindah ke situ. Dimas Derajat. Sananta cadangan. Iya, Sananta, Oki Caraka. Yang di level usia luar biasa di sisi bola atasnya. Betul. Oki Caraka ngikutin di Garuda Select ini banyak banget dia bikin gol lewat sundulan. Iya. Padahal lawannya kan tim-tim akademi gede-gede juga. Negara lain. Iya, Arsenal, City, Eropa. Segala macam dilawan dia bisa. Tapi begitu step up ke level senior kan a totally different story ya. Lo butuh mentality, lo butuh kematangan dalam mengambil keputusan yang kayak gitu-gitu tuh yang gue rasa striker-striker nomor 9 kita belum bisa memenuhi itu ketika diharapkan dengan crossing-crossing yang datang gitu. Ya, cuman ya gue nggak tahu nih gaya dia akan berubah seperti apa kalau dia nanti emang biasa bermain dengan formasi 4-2-3-1, 4-3-3 ya kemungkinan dia. 4-2-3-1
Artinya ya tugas bagi Verdonk di sisi kiri, kanannya Kevin Dix juga yang gue rasa atau Hilhers, tapi kayaknya based on pertandingan lawan Jepang Kevin Dix oke juga nih main di sisi kanan dan walaupun cuma bentar ya mainnya. Iya, umpan-umpannya bagus juga kan yang hampir disambar sama iya, umpan-umpan kayak gitu yang kita jarang lihat ya, kelas-kelas crossing seperti itu memang. Dan gue rasa Kluivert mungkin bisa memberikan banyak masukan untuk presence lo kapan yang harus lo ada di kotak penalti. Karena kan dia bisa sniff atau mencium kan gimana potensi untuk datang gol, lo harus positioning lo di mana. Itu kan kekuatan utama dari Kluivert ya. Semoga pemain-pemain yang ada, yang kalau sejauh ini kita bicara timnya STY berarti ya ada Ramadan di situ, ada Hoki, ada Dimas Derajat, ditambah ada Rafael. Belum jangan lupakan Romeni Mas. Romeni. Tapi Rafael menurut gue lebih akan menjadi pesaing di kiri sih. Kiri, ya, bukan lagi nomor 9 atau nomor yang 10 lagi. Iya. Kecuali kalau 4-2-3-1 berarti ya bener yang kiri bener. Dia saingannya akan Ragnar. Atau Ragnar ke tengah kalau memang nggak ada striker ujung tombak di depan ya. Ragnar bisa dimainin ke tengah. Dan pas kita wawancara Rafael kan juga dia bilang gue lebih suka nyaman di kiri, betul. Lebih nyaman, lebih gol-golnya banyak datang di posisi dari situ juga kan, bukan sebagai pemain yang datang nusuk vertikal dari tengah. Nah kalau lihat dari 4-2-3-1 Mas, ini kan kita punya kedalaman dengan squad yang sekarang. Lo pengennya siapa di back? Siapa aja menurut lo? Kiper pasti Martin Paes kan? Pasti. Tidak tergantikan lah itu ya. Pas. Back menurut lo akan siapa? Cahya Supriyadi. Cahya oke, tapi menurut gue masih di level muda dulu karena kan masih ada masih ada si Hernando, masih ada siapa lagi? Nadeo, bahkan even ada Adi Satrio juga di sana kan. Adi Satrio. Cahya nggak apa-apa lah di usia muda dulu aja. Nih kiper, nih back kanan apakah lu lihat nih Dix, Izes nggak mungkin ganti ya? Gue lebih Kevin Dix bener. Kevin Dix ya. Kevin Dix. Banyak ya, kan naro Verdonk di kiri, Izes di posisinya Hilhers di posisinya Izes. Iya benar. Dan kan Dixnya banyak yang naro Izes di posisi Hilhersnya di posisi Dixnya di tengah. Oke. Enggak lah. Udah cocok Hilgers di back tengah kanan lah ya. Iya. Dan dia berapa kali main juga di back kanan. Iya juga sih Hilgers. Cuman kalau based on main di timnas Indonesia kemarin, Dix tuh punya kemampuan yang bagus menurutku di posisi itu. Jadi defense-nya juga bagus. Pemain Jepang banyak Mitoma bahkan gak bisa nembus di posisi kanan itu. Dan dia bisa ngasih something dari sisi offense. Jadi gue rasa kalau bicara 4 back terbaik yang dipunya di atas kertas, memang ini komposisi terbaik. Verdonk, Hilhers, Izes dan juga Dix. Cuma kan lagi-lagi kalau kita bicara komposisi back, lo butuh chemistry kan. Iya itu yang penting. Gak segampang itu kalau. Segampang itu menyatukan pemain-pemain bagus akan tampil bagus gitu. Yang ternyata begitu main kemarin ternyata Rizky Ridho yang chemistry-nya lebih bagus kan. Sama Izes ya. Iya, Hilhers begitu datang chemistry-nya nggak dapet. Ya jadi ya lagi-lagi belum tentu ini akan menelurkan komposisi yang terbaik. Walaupun ya balik lagi ya di atas kertas ini adalah komposisi terbaik kita dan ya mau nggak mau kan wait juga ya untuk melihat apa yang bisa dihadirkan oleh Verdonk dengan kecepatannya berlari dan juga umpan-umpan yang bagus dan cutback ataupun ketika invert dia nembak itu kan juga bagus juga kan Verdonk berapa kali. Dix juga dengan umpan-umpannya, gue berharap mereka bisa menunjukkan itu. Oke, maju ke dua pivot. Kalau let's say benar-benar pakai 4-2-3-1, duanya lawan siapa? Isu Jairo tuh beneran udah fix akan di bulan Maret ini, Mas? Kalau kalau Jairo Riedewald, kalau dia bilang dia mau datang karena Kluivert ada di balik dari program ini atau project ini, ya amat mungkin PSSI akan mati-matian mendatangkan ngejar dia dan kita tahu gimana Erick Thohir kengototannya untuk mendapatkan pemain itu selalu bisa terdeliver dengan cepat. Ya bisa jadi ini pemain datang gitu. Cuman kalau misalnya enggak ya gue ngeliat Jenner sih di posisi Jenner tetap dengan Hai ya duet situ. Jenner dengan Hai, ya, walaupun coverage Jenner akan lebih banyak juga kalau dia bersama Hai karena Hai kan lebih oke dalam naik ke depan. Iya. Karena kan si Hubner nggak bisa main. Iya. Ragnar juga kayaknya nggak bisa main deh. Ragnar 2 kuning ya? Bisa deh kayaknya. Kayaknya 2 kuning deh Ragnar. Bukannya kemarin dia udah nggak main ya? Lupa deh. Si Ragnar tuh kayaknya bisa. Lupa gue. Kayaknya bisa deh Ragnar. Si Hubner yang nggak bisa bermain. Jenner ya? Pokoknya salah satu dari mereka tuh ada yang nggak bisa bermain gitu. Yang Hubner yang pasti nggak main. Hubner pasti nggak main, betul. Dapat kartu merah. Kalau misalnya ada Hubner, bisa jadi Jenner sama Hubner di situ. Hai dorong ke atas. Gue kan lebih suka itu ya. Dalam komposisi
lebih menstabilkan tim dengan 2 gelandang bertahan. Iya. Di situ Oh berarti Hai akan di nomor 10 ya? nomor 10. Marcelino nggak ada di sana? Marcelino datang dari kanan tapi bisa masuk ke tengah, bisa juga. Oke, bisa Kayak juga. kemarin kan on papernya di kanan, Iya, tapi dia banyak beroperasi sebagai free roll kan. Iya. Kemarin kan seperti itu gitu. Wah ini kayaknya pede banget ya, Romney udah dateng, Jairo udah dateng. Ini kan kalau dari media kan udah ada bilang tim impian atau tim best timnya, termasuk Reinders di sana. Apakah di bawah Kluivert menurut lo Reinders punya chance bermain cukup besar? Mengingat di sana juga selama ini kan udah ada nama-nama yang ada di sisi kanan sana. Bahkan kemarin ada terakhir ada Malik Rizaldi dicoba. Apa tega kita nggak mainin pemain lokal ini? Ya. Rame. Terus ada siapa lagi? Yakob. Terus ada Witan di sana. Dan Marcelino juga bisa di sana. Egy bisa di situ, Malik Rizaldi bisa di situ. Sayang juga kalau mereka nggak main ya. Tapi Reinders hype-nya ketika dia mau datang, ekspektasi gue juga besar. Iya. Karena nonton cuplikan dia, ini pemain versatile juga nih, bisa tampil sebagai back yang bagus, tapi positioning ketika di depan juga penciuman untuk bikin golnya kan juga bagus juga nih. Gue pikir wah oke nih ditaruh di paling kanan atas gitu. Tapi musim ini menurun banget sih dia. 45 menit di pertandingan lawan Bahrain, gue kecewa sih sama penampilan. Tapi kan ini jadi wingback kanan kan? Iya jadi wingback kanan kan juga dia sering main juga di wingback kanan. Iya. Cuman sering out of position. Cuman kan kita tahu ketika dia mainnya sama ya berbeda lah levelnya gitu kan. Duel atasnya dia susah juga. Dan akhirnya gue penasaran mengikuti dia beberapa gamesnya di Zwolle. Kok gak seimpresif itu. Ya emang musim ini jelek sih memang. Berapa kali out of position dalam bertahan, dilewatin back begitu mudah, dikasih one two sama pemain lawan, kehilangan bola. Jadi yang gue harapkan ketika nama ini muncul kan ini kan pemain grade A jatuhnya ya. Ketika sama-sama di Eredivisie lah. Taruh dia datang bersama Hilhers gitu. Hilhers mungkin lebih mencereng karena dia mainnya di Liga Eropa juga. Dan lebih reguler mas. Kalau Reinders kan lebih menjadi sering jadi cadangan juga gitu. Rotasi benar-benar rotasi. Jadi menurut gua sih gua masih menantikan pembuktian dia di lapangan. Para pemain kan. Berarti lo tetap akan kekeh di kanan siapa menurut lo? Marcelino atau? Marcelino sih gua. Gue tuh penasaran deh Egy. Karena kan di Liga lagi tajam kan. Gue pengen tahu bagaimana dia bisa bergabung dengan skema ini. Tapi di mana posisinya gue juga bingung. Egy kan kalau nggak di posisi Ragnar di posisi Reinders sih. Iya. Kan dia selalu menggantikan 2 pemain yang ada di posisi itu kan. Iya. Ketika karena ya balik lagi ke STY. Kalau STY kan doyan pemain yang bisa megang bola. Ini kan 2 pemain yang bisa megang bola, shielding bolanya bagus dan kemampuan untuk penetrate ke dalam penaltinya juga mereka berani gitu. Dan involvement sama pemain-pemain lain yang ada di belakangnya tuh bisa ngebantu untuk nge-stretch pertahanan. Itu kan bagusnya Egy sama Witan di posisi antara kiri dan juga kanan. Jadi ya dalam beberapa momen pertandingan melawan Australia atau Bahrain sih gue menantikan penampilan mereka juga sih. Paling enggak ya lu kan butuh, nggak selamanya lu akan memainkan pemain-pemain ini terus dong. Pasti butuh pemain-pemain lo untuk bisa step up. Hal yang terjadi pada Rizky Ridho, dia bisa tampil malah lebih bagus dari paling nggak jauh jomplang. Iya. Nah, itu tadi faktor chemistry juga bisa menentukan kan. Dan juga Witan kan juga gue bilang dia bisa mencuat stabil ya karena sering main bareng sama pemain-pemain yang kualitasnya di atas dia. Kalau yang mereka akan terus menjadi pemain pengganti dan kita nggak tahu mereka masuknya di menit keberapa, cuma dikasih 18 menit, 20 menit atau 15 menit gitu, apakah mereka bisa ngasih impact kan? Bisa juga melihat pemain-pemain. Jadi ya kita tetap paling nggak gue ya butuh untuk melihat pemain-pemain kita tuh ada dalam bagian di starting 11 sih. Gue bukannya pengen ada pemain titipan atau lebih jago daripada pelatih ya. Cuman gue pengen banget tuh kalau misalkan bener-bener Haye akan sama berduet dengan Rederwold itu jadi double pivot. Ya mungkin gue pengen ada Vano di sana sih. Nomor 10. Gue penasaran aja Vano di nomor 10 kita apakah dia bisa mungkin gak main full 90 menit tapi mungkin menjadi pemain penggantinya Marcelino atau penggantinya Haye. Karena Haye kita tahu gak pernah bisa kuat main 90 menit ya. Gue pengen apakah karena gue melihat Vano di Liga pun ya walaupun kita tahu Liga 1 mungkin levelnya seperti apa tapi gue melihat Vano tuh adalah pemain yang masih bisa bermain di level ini gitu. Walaupun secara stamina. Tapi kan kita tahu kalau di RSTY memang membutuhkan mobilitas, membutuhkan fisiknya. Apakah di era Kluivert semua pemain diharapkan memberikan pressing seperti itu yang gue penasaran. Tapi ya
kalau ngelihat dari squad yang ada sih ya selama ini full team aman-aman aja gitu. Tapi gue melihat ketika Haye diganti, gue nggak melihat ada pemain yang bisa menggantikan dari sisi kreativitas dan ketenangan megang bola, Mas. Tapi gue nggak tahu kalau Jairo benar-benar jadi gabung, apakah dia bisa memberikan mengatur tempo lebih lama. Karena dia kan gue lihat dulu dia main di Crystal Palace itu jadi back kan. Gue nggak pernah lihat dia main jadi tengah yang benar-benar ngatur tempo kuat gitu kan. Lebih ke pemain nabrak-nabrak lah sepertinya itu. Oke, di depan berarti Romani ya. Dan menurut tuh akan ada ini apa strike? Nah, nggak mungkin. Karena gue melihat strike di kiri sih. Ataukah emang sekarang waktunya Hoki dan juga Sananta bisa dapat jam terbang ketika emang Romani misalkan belum bisa main atau Romani misalkan harus digantikan di babak kedua, apakah Hoki dan Sananta punya peluang dengan formasi seperti ini? Kalau ya gue bener-bener nunggu sih. Cara mainnya seperti apa sih ya? Cara main, keberanian Kluivert untuk menyusun starting 11-nya terutama di barisan paling depan. Romani kalau kita bicara komunikasi ya mungkin salah satu pilihan yang cukup masuk akal lah, realistis kalau dia milih either itu Romani atau geser Oratmangun ke situ, strike yang jadi kiri, ya pemain-pemain yang ketika lo butuh fokus, konsentrasi dan kecepatan dalam memberikan instruksi, kan pasti nih pemain-pemain inilah yang akan dikedepankan oleh dia gitu kan. Jadi ya kalau nggak Romani sih Oratmangun sih. Oratmangun di depan. Tapi kan striker di kiri berarti kalau Oratmangun jadi striker ya. Tapi Romani kan kita harus ngelihat pembuktiannya langsung di atas lapangan. Secepat apa adaptasi dia? Kita pernah melihat kurang bagusnya start dari Hubner, kurang bagusnya start dari Nathan Chuaon, bahkan pemain-pemain yang tapi Oratmangun cukup cepat lah. Kalau Oratmangun cepat, Oratmangun, Itses, Haye itu pemain-pemain yang langsung. Tapi kalau gue ngeliat sih Oratmangun itu secara ball skill bagus ya. Jadi apalagi dia udah cukup, bisa dibilang udah cukup senior lah, bukan kayak Struijk yang menurut gue masih mentah banget atau siapa lagi ya yang mungkin ya Reinders gitu atau mungkin levelnya Raven yang memang lebih muda lagi. Kalau secara ball skill gue nggak begitu masalah, tapi tinggal bagaimana dia chemistry-nya dan bisa nggak ada yang nyuplai buat dia sih, itu aja yang penting. Dan untungnya dia juga bukan tipikal striker berat yang bumi masih berputar. Untungnya. Anjing bapak-bapak nih kita. Fernandia sorry. Bukan jokesnya yang bapak-bapak. Tapi untungnya enak juga. Romani ini untungnya bukan striker kaku yang memang nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan nggak dapet supply. Dia juga tipikal sebenarnya sering jadi IMF juga, nyebut bola ke belakang juga dan striker juga. Ball skillnya juga cukup lincah gitu, bukan yang kaku kayak robot gitu kan. Jadi emang menarik. Gue ngeliat, gue optimis banget walaupun musim ini lo lihat dia udah mulai sering dirotasi dan juga udah nggak pernah nyetak gol lagi gitu di Utrecht dan akhirnya dia sekarang pindah ke Oxford. Jadi ya menurut gue tidak mengecilkan individualnya dia secara personal gitu, secara karakter main menurut gue nih menjanjikan lah buat timnas kita dibanding stok-stok yang ada sejauh Selama ini kan kita selalu menantikan kapan sih datang ke Romani, karena kita masih in search of number 9 yang kita butuhkan. Pinter Pak Ete ya. Sini ke Oxford. Sini kau. Biar jadi pelicin sekali. Biar deket, gampang di monitornya gitu kan. Izin keluarnya gampang. Iya, udah nggak usah pakai sesuatu lagi. Nah, berarti versi lo adalah pas kiper, bek kanan Dix, bek tengahnya Hilgers dan juga Izes, bek kirinya Verdong, terus gelandang bertahannya Ridderwood dan juga Jenner. Ridderwood kalau belum ada diganti Jenner dan Hubner. Bukan Hubner lagi nggak ada ya. Bisa main. Siapa menurut lo? Kalau Ridderwood belum gabung? Bisa jadi kalau misalnya tetap seperti ini ya. Sandi di kanan, Dix naik ke atas. Oke, bisa kalau Ridderwood belum ada, Dix akan maju gelandang bertahan, Sandy Walsh di kanan, bareng sama Jenner, Tom Haye nomor 10. Kanannya tadi lu bilang Marcelino atau? Marcelino, kiri Oratmangun, striker Romani. Kalau Romani belum datang, Oratmangun akan striker, kirinya akan Rafael Struijk ya. Itu akan menjadi formasi yang kira-kira, ya gue mirip-mirip lah. Tinggal tergantung bagaimana dinamikanya, apakah Romani bisa bermain dan juga seorang Jairo Ridderwood juga sudah bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pas Maret gak ada yang cedera ya. Nah, pas Maret anti klimaks ketika Tom Haye misalkan, jangan ya, Tom Haye penting banget. Semuanya ini udah penting. Verdong,
Terutama kalau Itses. gini, kalau Hilgers gue masih bisa bilang oke, Rizky Ridho menurut gue masih Itses di sliding sama apple to apple. Lautaro. Jangan. Izes Kan harus mau ketemu. oh iya bentar mau ketemu ya. Izes tidak tergantikan dan menurut gue kualitas Kevin Dix benar-benar mengangkat kita banget. Ya. Verdong juga, Tom Haye juga, terus juga Orad Mangun juga. Nah sisanya ya itu masih bisa menunggu dinamika kan. Jadi semoga tidak ada cedera sampai bulan Maret nanti dan main-main ini juga tetap bisa menjaga kebugarannya, bisa dapat menit bermain bersama klub-klubnya ya. Oke, kita pindah dari Timnas Indonesia, kita doakan nanti persiapannya menuju bulan Maret dan juga kita lihat nih dinamika seperti apa ketika nanti sudah ada preskon resminya di hari Minggu, termasuk apa alasan Kluivert memilih Indonesia dan di tempat lain-lainnya kita akan ulas di minggu depan ya. Oke, kita pindah dari Timnas Indonesia ke bahasan Piala Super Italia, anjir. Orang pada minta-minta, bang, kemarin katanya Inter masih menang. Kok Milan bisa menang? Gue juga gak tahu, karena gue nonton tuh cuma sampai unggul 2 gol. Ah, merem nih, tidur. Tapi pas gue bangun, anjir kok bisa 3-2, anjir konsepnya gimana ini? Gue melihat Inter selalu punya masalah ketika dia sudah main bagus dengan skuad terbaiknya dan dia menjalankan rotasi di sana, ya kan? Ketika rotasi, kadang-kadang mungkin di Serie A bisa membuahkan sesuatu dinamika baru, berbuah fresh leg dan juga variasi baru. Tapi di satu sisi membuat banyak celah juga dalam permainan Inter dan juga chemistry yang tidak sebagus ketika starting line up-nya bermain bersama. Ini yang menurut gue sering menjadi celah ketika Simone Inzaghi menerapkan rotasi-rotasi di babak kedua itu kan Mas. Dan kemarin itu yang menjadi pemandangan yang menurut gue akhirnya membuat Inter akhirnya kehilangan keunggulan itu. Betul. Pergantian pemain yang jauh lebih smart dari posisinya Sergio Conceição. Conceição nih. Gue kan kebetulan siaran juga Ji. Yoi. Gue siaran, gue bilang wah Inter unggul. Sejarahnya Simone, sejarahnya Lautaro, bikin gol selalu dalam 4 final Super Copa berturut-turut. Gue rasa ini akan menjadi hari yang mudah buat Inter. Gol Mahdi Tehremi di awal babak kedua keren juga. Dan dia berapa kali posisinya juga keren banget dalam game situation gitu. Tapi terus gue ditanya kan apa yang bisa menjadi perubahan dari Conceição. Gue bilang masukin coba cadangan dari kemarin Rafael Leao. Iya kemarin Leao anjir. Gue bilang yang menjadi salah satu kunci Leao dan bisa Loftus-Cheek juga masuk. Dua pemain itu yang gue sebut. Leao masuk langsung berubah permainan. Betul. Langsung berubah ini pemain dihadang gak bisa, diajak sprint dia menang juga. Bisa datang dari sisi kiri ketika mendapatkan pelanggaran di tengah pertama terus dari sisi kiri dia ngumpan, dari sisi kanan dia masuk ngumpan juga. Wah gila sih kemarin tuh Leao tuh best player bareng sama si Theo. Itu 2 pemain. Ini udah kayak eranya Pioli lagi ya. Terus pemain yang begitu gue ngeliat Internya perubahannya ya Calhanoglu ya mungkin emang harus diganti ya. Tapi begitu Zielinski juga menurut gue paling bagus dari seluruh cadangan yang masuk deh. Tapi habis itu si Carlos Augusto. Aslani lah anjir paling gak jelas dah. Iya. Carlos Augusto juga. Di Marco itu kan penting ya. Ini banget pivotal banget lah menurut gue perannya. Kemarin tuh di Marco mainnya di situ. The Vrij diganti itu juga. Begitu The Vrij gantinya bareng Barella. Barella marah-marah juga kan. Barella bilang, "Woi, tinggal dia nunjuk tinggal segini doang lu ganti gue." Mungkin dia marahnya seperti itu. Bukti kan. Kebobolan menit akhir. Paling enggak mungkin mereka akan dapat adu penalti kali kan. Dan mereka juga punya peluang setelah Dumfries kan. Akhir-akhir. Dan ketika deadlock kayaknya bakal ngarah ke adu penalti kan. Ya Barella kan salah satu pemain lo yang eksekutor penalti yang bagus kan. Gue pikir kenapa diganti Barella ya begitu. Dan dari situ langsung kelihatan banget pincangnya The Vrij sama Barella cabut. Jadi secara game tadi lo bilang pergantian yang dilakukan Simeone betul-betul jadi titik atau turning point dari kemenangan luar biasa dari AC Milan sih. Tapi ya kita harus kasih kredit loh Ji. Benar. Buat Conceição yang gila sih, hebat. Lawan Juve begitu. Lawan Juve bisa balik menang 2-1 walaupun gol keduanya ada deflection kena Gatti deflection. Gol pertama juga penalti. Iya, tapi paling enggak dia cepet banget. Adaptasinya juga cukup cepet ya. Untuk adaptasi. Sementara ya pemain-pemain yang menjadi pembeda bagi Milan bisa step up. Ya Leao tadi, Pulisic itu kan gol keduanya penyama skornya keren banget. Betul, keren itu Pulisic. Gila dia bisa ngelewatin
ngebaca situasi ketika Theo kesana, pasti kan dia akan ngirim kemana, gue harus ada di situ. Bagus deh. Dan dia langsung masuk. Jadi ya kalau ngelihat game kemarin ya kerugian besar sih buat Inter yang gue pikir mereka bakal nyamain Juve. Akhirnya malah disamain sama Milan. Sama-sama 8 trofi. Ya itu yang gue bilang selalu menjadi problemnya Inter. Gue pikir ini akan menjadi ya bukan easy game ya, tapi kemenangan yang mutlak lah buat Inter di saat kemarin apalagi udah 2-0. Betul. Ini menjadi problemnya dari Simone Inzaghi. Menurut gue kedalaman skuadnya belum balance, terutama ketika Calhanoglu diganti itu nggak pernah ada pemain yang apple to apple dengan Calhanoglu. Kemudian Fratesi juga jelek banget ya mainnya. Fratesi itu sebenarnya bagus menjadi kayak apa ya, wild cardnya ketika kita Inter butuh pemain dari second line yang bisa jadi kayak Havertz-nya atau siapa yang dari lini kedua bisa golin. Tapi untuk balancingnya dia nggak not good enough untuk menjaga balancing di tengah, menjadi penyambung dari belakang ke depan, dan juga untuk membuat apa ya keseimbangan chemistry, kohesi di lini tengah Inter tuh bagus. Beda banget memang ketika Calha, Miki dan si Barella main itu ketika digantikan sama Fratesi pasti dinamika tengahnya sangat berubah. Apalagi kemarin Di Marco juga udah nggak ada. Kemudian juga yaitu Zielinski menurut gue masih dalam tahap lumayan, tapi tetap dia belum terlalu ngejel gitu. Jadi ya ini yang menjadi PR buat Inzaghi, dan menurut gue dari awal musim gue bilang Asllani udah cukup lama dikasih waktu dan menurut gue dia nggak akan bisa step up. Ya walaupun memang Calhanoglu juga bukanlah pemain yang bisa digantikan sembarangan pemain, tapi levelnya jauh banget gitu untuk digantikan seorang Asllani. Jadi memang itu yang jadi PR. Merindukan Sensi ya. Tapi Sensi juga Sensi zaman dulu. Iya, tapi dia juga mainnya juga cuma bentar Mas. Abis itu dia cedera lebih lama gitu. Jadi udah. Tapi pas kombinasi sama Barella kan. Brozo fix sih menurut gua. Iya Brozo juga. Ketika ada Brozo ya masih ada lah. Stabil ya. Bisa ada yang punya peran itu selain Asllani ya, selain Calhanoglu. Tapi ya ini yang gue bilang, Milan tuh sebenarnya di awal musim punya chance untuk bisa bersaing sebagai kompetitor kan. Tapi ternyata in the meantime-nya ternyata Fonseca nggak bisa memaksimalkan, apa mungkin cara mainnya dia terlalu memaksakan filosofinya dia, termasuk juga dia ternyata tidak begitu harmonis dengan Rafael Leao. Selesai lo. Ya kan, dengan Theo juga sempat ada masalah juga. Yang terpenting lo parkir mah selesai. Ya walaupun Leao menurut gue juga musim ini gak begitu bagus, tapi memang ketika kemarin dia masuk menjadi pemain pengganti, pembeda ya. Dia fresh leg, dia skillnya memang jago. Sementara Internya sudah rotasi, ini membuat dia lebih gampang untuk bisa mengeksploitasi pertahanan Inter yang udah mulai banyak celahnya. Tapi ya pertanyaan gue sekali lagi, apakah Milan dengan Conceição-nya dan masuk pemain-pemainnya ini bisa konsisten ketika bermain di Liga? Karena bermain di turnamen seperti ini yang satu kali main aja dia bisa menerapkan, beda dengan bermain maraton panjang untuk mencari konsistensi. Nah ini yang gue pengen tahu, apakah Conceição bisa bermain secara konsisten sama Milannya yang memang sekarang udah mendapatkan angin segar lah dengan menjadi juara Piala Super Coppa ini. Nah sementara dari Italia kita nggak akan pindah kemana-mana karena di Italia nggak ada big match ya. Inter akan ketemu Venezia. Maaf nih Bang Jaya, bukannya gue nggak mau bela Bang Jaya, tapi ya semoga atau misalkan semoga Bang Jaya nyetak gol 1, tapi itu Inter tetap menang gitu. Itu udah cukup lah buat gue, everybody happy. Tapi ya Inter menurut gue udah harus menjaga momentumnya untuk merebut puncak, karena sekarang kan Atalanta akan ketemu Udinese. Menurut gue Udinese juga bukan tim yang gampang dikalahkan dengan ada Florian Thauvangnya, terus juga ada menurut gue Udinese di awal musim cukup bagus dan kemarin juga baru menang minggu lalu. Terus juga Milan akan ketemu Cagliari. Milan masih akan di bawah. Siapa Napoli ketemu siapa? Verona. Aduh, menang sih kalau namanya Verona. Di Atalanta Udinese berat sih. Monza, Fiorentina, Lazio. Ya itu PR-nya sih menurut gue tinggal Napoli sama Atalanta itu. Semoga Atalanta bisa ketahan. Milan lawan Cagliari juga harusnya bisa menang sih. Nggak ada big match. Juara lah Inter ya. Juara. Gue yakin 2 game menang udah lewat. Iya. Ya. Iya makanya. Jadi gue musim ini yakin banget sih kalau Inter masih bisa juaranya lebih meyakinkan lah dibandingkan dia di Coppa pun juga mungkin dia bisa strike. Harusnya dari pelajaran Super Coppa kemarin Inzaghi bisa belajar lah tadi Coppa Italia, karena Coppa Italia kan masih akan bertanding juga dan bukan tidak mungkin ketemu lagi sama Milan nanti. Oke, dari Italia kita geser dikit ke Piala FA di mana ini gue bingung baru round 3 aja bisa ketemu Arsenal ketemu MU itu gimana ceritanya gitu ya. Tapi Arsenal juga pastinya harus bangkit dari masalah bola ya kemarin di piala apa namanya? Sekarang bukan Carabao ya?
Piala Liga ya? Hah? EFL Cup ya? EFL Cup. EFL Cup ini mereka menerima kekalahan dari Newcastle yang menurut gue sebenarnya kalau dibilang secara pertandingannya menurut gue imbang atau mungkin Arsenal layak menang ya. Tapi itu efektivitasnya dan menurut gue cara Newcastle bisa meredam Arsenal juga top banget. Defense-nya kemarin gila top banget kemarin si Dan Burn terus juga si udah balik ya. Siapa Dubravka. Ini kiper anjing sejak dia main berapa kali dia clean sheet gitu kan. Jadi cukup oke menjaga clean sheetnya. Isukan mau dibeli Arab ya. Iya. Malah makin gacor. Tapi gue suka waktu dia di MU dipinjemin itu Mas. Dia cuma main cuma bentar tapi menurut gue ini kiper ini ya satu kiper menurut gue gak neko-neko. Tapi cukup aman gitu kan. Daripada lo harus gaya tak lo disorot sebagai kiper mainnya gini-gini. Menurut gue ini kiper yang cukup aman. Tapi kemarin problemnya akhirnya ketemu lagi. Finishingnya. Havertz berapa kali. Martinelli. Buset dah berapa kali. Rice juga. Trossard juga nge-shoot ke pentok-pentok backnya mulu. Odegaard juga gak bisa nembus. Sementara ya kalau dibilang ada faktor lucknya memang ada Newcastle dari golnya si Isak yang pertama menurut gue ada faktor lucknya juga, bola-bola itu mantul-mantul. Yang kedua pun juga gitu kan, bola mental dari Isak nendang dari kiper diterima oleh Gordon dengan sangat mudah. Tapi luck itu kan diraih dari kemungkinan mereka, ya kan upaya mereka di kotak penalti gimana caranya mau nembus pertahanan Arsenal. Tapi ya gue melihat Newcastle beberapa pertandingan terakhir gila sih Mas dari dia atas kerjanya. Kemenangan beruntun dalam semua kompetisi. Dan gue kemarin baca tulisan dari Athletics, Tonali benar-benar bisa membuat tengahnya benar-benar jadi apa ya, fight-nya tuh gila banget sih. Iya. Itu kan dia ada kemarin sama Bruno Guimaraes sama Joelinton, kemarin sama Joe Willock pun juga tetap aja solid di tengahnya kemarin. Iya, yang nggak ada Bruno kan kita pikir mereka kehilangan balance ya di lini tengah. Tapi ya gue acungi jempol Eddie Howe, dia tahu how to stop Arsenal. Gila loh 23 shots tapi cuma 3 yang on target Ji. 23 shots sementara mereka cuma 7 shots, 4 on target, 2 jadi gol. Ini kan kita bicara efektivitas. Dan mereka emang coba bukain profilnya Jacob Murphy deh. Murphy lagi bagus banget. Berapa pertandingan bagus banget. Gila, ini kan musim lalu atau di awal musim orang suka bikin gol-gol aja, bahkan tendangan jarak jauhnya sangat bagus. Dan di musim ini gue lihat berapa kali dia ngasih involvement of the game-nya lebih banyak gitu, asisnya, golnya juga bagus-bagus. Berapa sih golnya musim ini? Baru 3 ya? Baru 3. Tapi ini di Liga doang kan? Coba di Piala Domestik berapa? Dia cukup ada beberapa asisnya gak ada di sini ya? Oh gak ada ya. Kalau Piala Internasional? Ini Liga Champions ya maksudnya? Gak ada. Gue lihat dia berapa kali ngasih tendangan-tendangan yang bisa memberikan apa ya, itu deflect juga berapa kali dia ngasih deflect, akhirnya digolin oleh striker-strikernya Newcastle. Jadi pemain yang menurut gue underrated banget, walaupun udah umurnya 29 ya. Sama kombinasi antara Isak sama Gordon. Iya, bagus. Kombinasi yang lagi paten. Isak itu 10 pertandingan 9 gol ya. Rasain lo coach, lo katanya pemain mediocre. Oh Isak tuh dari zaman di Sociedad gue udah suka banget. Ini pemain, lo butuh waktu ya mediocre sih, maksudnya cukup lama untuk tahu karakter dia Ji. Iya. Gimana bola yang dia suka. Dan memang dia di awal juga ada cedera mulu kan. Kayak Haaland pas dateng lah. Lo kan butuh dia tahu di mana positioning dia seperti apa dan teman-temannya harus ngoper dia di mana. Nah, Isak Newcastle udah menemukan Isak tuh sukanya bola-bola seperti apa. Lari. Dan dia lincah gitu, bukan striker yang berat yang kaku gitu kan, bisa gocek juga gitu. Dia tuh rate golnya lagi luar biasa. Lalu si Gordon pun dari 10 pertandingan dia tuh terlibat dalam. Ini siapa nih? Murphy. Tuh 6 assist kan. Jadi 9 kontribusi gol di Liga tuh gak main-main. Dia kalau si Murphy si Gordon 10. Ya Gordon sih bagus memang. Isak juga ada 9 kontribusi gol, 4 gol dan 5 assist. Gordon tuh di 10 pertandingan terakhir sangar sih. Sangar memang 3 pemain ini lagi komplit. Dua kombinasi yang lagi gila, positioning dan juga penciptaan peluang, shots yang mereka tembakan. 13 itu lagi gila sih dua orang ini. Jadi ya timnya 7 berturut-turut kan? Iya, dari gila. 13. Sulit bawahnya. Oh enggak ada ini, detailnya enggak ada. Kalau pencet. Enggak bisa ya? Enggak, dia harus lihat itunya dari pertandingannya, lihat rentetan dia mainnya tuh berapa gol beruntunnya itu loh. Jadi ya tadi balik lagi ke Howe, dia tahu kan Arsenal bahkan megang bola. Dia cukup defense seperti apa.
Ya. Dan dia melakukan dia kan vertikal banget ya. Ya. Si Gua ke bawah deh. Si Newcastle tuh main vertikal banget. Dan banyak manfaatin bola-bola di tengah. Gak terlalu mengandalkan wings. Gila lu golnya. Tapi dia nyikatnya betul-betul. Dia habis itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pertandingan beruntun Liga ditambah Piala Domestik juga golin. Dan ini 7 pertandingan Liga ditambah ada yang hat-trick pula. Jadi udah gila. Dia nabung golnya langsung banyak banget dalam hitungan hanya 7 pertandingan. Bagus. Ini yang gue sempat bilang sama coach. Kan sempat ada isu juga Arsenal mungkin musim depan cocok menurut gue di Arsenal. Gue bilang sama coach. Model Thierry ini cocok ini pemain. Karena bukan karakter pemain yang kaku gitu. Iya. Kalau Martinelli kan kaku ya. Iya. Larinya tuh. Karena kan ibaratnya dia sempat punya Nketiah ya. Menurut gue Nketiah juga bukan karakter yang benar-benar nomor 9 yang kaku di tengah kotak penalti kan. Dia sering juga melebar, sering jemput bola dan cukup lincah pergerakannya kayak Welbeck itulah. Dan menurut gue Isak versi 2 level di atasnya Nketiah maupun Welbeck lah. Dia lebih tinggi, dia lebih punya power secara fisikal, dia lebih kencang juga tendangannya. Jadi menurut gue Isak tuh menurut gue bagus dibanding lo punya Gapsus benar. Lo punya siapa? Havertz di sana, terus juga siapa lagi? Martinelli kan nggak mungkin ke tengah. Siapa lagi? Trossard di sana. Ya, jadi menurut gua ini opsi yang lebih bagus, apalagi kalau bisa dibeli cuma dengan harga 40-50 juta, let's say, atau 60 juta, menurut gua masih good deal. 60 juta lo lihat Højlund, lo lihat 40 juta lo lihat Zirkzee, nggak kemana-mana kan? Jadi secara kalau opsi maksimal lo mencari Osimhen, Vlahovic. Ya Vlahovic mungkin kalau dibilang angkanya 80 juta, 70 juta oke lah lo mau ngejar. Tapi kan sekarang lagi secara adaptifnya di Premier League belum tentu cocok. Apalagi secara gaya. Nah itu Vlahovic menurut gue juga agak sedikit lebih kaku dibandingkan Isak kan. Nah gue belum yakin tuh dia bisa secepat itu adaptasinya sama Arsenal. Kalau Isak ini gue di awal sama coach, gue ini cocok kok sama Arsenal deh. Iya mungkin 1,5 level di bawah Henry lah. Iya. Enggak. 2 level lah mas. Ya. Angger itu menurut gue main terbaik Premier League yang pernah gue lihat sih. 90-an. Walaupun bolanya template semua tapi jadi gol semua kan gila. Gol-golnya gila dia mah. Hafalan tapi yang gila bisa gol terus. Ya Isak ya mungkin gak akan mencapai level itu. Tapi untuk dimiliki Arsenal ya menurut gue cocok. Iya benar. Pemain seperti dia gitu. Daya gedornya akan jauh lebih gila dibanding sekarang gitu. Kalau lu tadi gue bilang maksimalnya lo ada di Osimhen lalu Vlahovic. Dia lebih realistis menurut gue. Iya. Benar. Ngoyong ngeluarin duit gede, tapi lo bisa dapat pemain yang udah adapt, yang jelas sudah adapt. Dan skemanya kayaknya cocok cara mainnya. Skemanya juga cocok. Dan dia akan bertemu MU yang lagi kemarin juga nggak menang, tapi ini harusnya MU harus jaga momentum walaupun ini bukan liga yang tidak akan mengangkat peringkat dari 13. Tapi menurut gue ini perlu momentumnya untuk menangkan lawan Arsenal. Tapi gue nggak yakin MU punya kedalaman, karena MU akan main lagi kapan ya? Di Liga ya? Coba lihat Liga Premier. Habis itu tanggal berapa dia? Southampton, habis itu Brighton. Southampton tanggal berapa? 17. Oh masih lama ya, masih 5 hari. Ya cukup lah istirahat. Kalau lo gak bisa menang lawan Southampton, selesai aja lah MU. Iya makanya. Ya jadi menurut gue kalau Amorim mau memakai pemain terbaiknya pun menurut gue masih bisa dengan jangka waktu 5 hari harusnya cukup. Nah pertanyaannya adalah sekarang kan lagi ada internal masalah Mainu nih mas. Garnacho, Mainu, bahkan katanya Mainu, Garnacho sebenarnya masuk dalam daftar jual. Kalau memang maksudnya mereka nggak untouchable untuk dijual karena mengingat kita tahu MU susah banget jual pemain. Ivan Rashford aja katanya diisukan dijual. Belum tahu nih siapa, Dortmund, PSG, Milan katanya ngincer semua. Zirkzee juga kayaknya kemungkinan nggak akan cabut Januari ini, dia tetap pengen stay di MU di bawah Amorim ini, pengen coba. Mungkin akhir musim ya. Terus siapa lagi kemarin isunya Anthony diincar Sevilla dan lain-lain. Apakah benar? Gue juga nggak yakin ada yang mau Anthony. Apalagi kalau harganya mahal gitu. Gajinya juga menurut gue besar. Nah, isu terbaru adalah MU belum bisa memperpanjang kontrak Mainu dan juga Garnacho. Kalau Garnacho, gue belum mendengar masalah kenapa atau mungkin menunggu akhir musim. Tapi kalau Mainu ini katanya, apakah ini ada isu yang dibuat oleh media biar internalnya panas lagi atau memang benar Mainu sudah merasa dirinya pantas mendapatkan 200.000 pound sterling per pekan mas. Menurut lo masuk akal gak sih pemain masih bau kencur gini minta 200.000 pound? Bener gak menurut lo? Iya. Mungkin gak sih? Atau cuman ini emang media aja membakar isunya? Kalau ngelihat United daftar gaji mereka sih Ji, iya. Ya
masuk kalah-kalah aja kalau dia minta digaji segitu. Ya Anthony aja gajinya berapa? Anthony Iya. berapa ya? Anthony kan 150 apa 200 ya Anthony. Anthony lebih kali Ji. Iya, Anthony salary ya. Oke, terus Kalau ngelihat pemain-pemain yang biasa digaji sama United pas 200. memang tinggi-tinggi kan Wajar, standar itu. Ya kalau pakai Anthony 200 minus sebenarnya wajar. Kalau ngeliat standar MU ya. Iya. Tapi kalau ngeliat dari hierarki, lu gila lu main itu. Berarti di bawah dia siapa lagi? Masih ada banyak. Kayak Garnacho kan juga masih kecil, tapi yang muda-muda ya. Maguire di atas dia pasti kan. Maguire tuh 250 seingat gua. Rashford di atasnya dia. Lalu Sancho yang mahal ya. Sancho mahal. Sancho, Rashford, Bruno. Gaji termahal MU tuh menurut gue dulu eranya Alexis Sanchez 500 mas. Iya. Anjing 500 per pekan cuma buat main piano tuh lu. Tapi ya ini sayang sih nggak sayang juga karena Ya. menurut gua dia menjadi salah satu pemain yang Masa depan. diproyeksikan untuk menjadi pemain utama sih menurut gua ya. ya Dari usia muda, dari pengalaman yang sudah didapatkan di usia segini, dari impact yang dia hadirkan di lini tengah, membawanya juga ke Euro dari sisi permainan itu kan ngebuktiin ini pemain emang di usia segini udah cukup matang dari pengambilan keputusan. Ya walaupun di musim ini nggak sebaik bukan main deh. musim ini nggak Transfer market. sebagus musim debutnya ya. Iya, Musim iya. debutnya kan ini pemain gue bilang wah gila nih, ini pemain yang apa ya, jam yang bisa ditemuin sama MU gitu. Iya. Tapi di musim ini nggak ketenangannya kali ya Ji. Kalau untuk baju ke depannya dia kan kayaknya lebih banyak involve ke depan sekarang kan Iya. dibandingkan di musim pertama tuh kayaknya dia bisa mengcover sisi lapangan tuh dengan luar biasa dan tanpa salah gitu, Iya. tanpa banyak melakukan kesalahan. Tapi di musim ini nggak se-convincing musim lalu gitu. Cuman ya lu namanya pemain muda, lu kan pasti punya ups and downs. Halaman utamanya profilnya. Lu pasti punya ups and downs sehingga lu butuh jam terbang untuk terus-terusan untuk menjadi pemain yang lebih stabil dari sisi permainan. Dan gue ngeliat dia tetap pemain yang jelas layak dipertimbangkan kalau dia minta gaji gede karena. Tapi 200 ribu menurut gue gila sih mas. Menurut gue belum pantes sih dia minta gaji 200 Tapi ribu. kalau akan menjadi personel salah satu dari dua gelandang. Coba lihat profilnya deh. Mereka, Profil bawah. Nah itu pencet yang profil kiri paling kiri. Nah itu profil klik. Karena gue merasa di bawah Amorim ini dengan menggunakan hanya 2 gelandang sentral, menurut gue ini akan menjadi expose yang sangat besar. Dan gue belum pernah melihat Maino sanggup bermain 90 menit sebagai gelandang yang meyakinkan gitu. Bahkan dia sering digantikan di babak kedua atau menjadi pemain pengganti di babak kedua. Dan gue belum melihat dia meyakinkan itu bisa menjadi pemain pivotal MU. Walaupun di masa depan iya, tapi bukan sekarang mas. Dan menurut kalau gue sekarang siapa yang belum ada. Makanya gue bilang makanya kan dibandingin Casemiro, iya pasti sama Eriksen, pasangannya Ugarte yang paling pas siapa? Dia dong. Iya benar. Iya kan? Tapi kan untuk digaji 200 ribu lo nggak ngomongin dari sekarang aja mas. Kedepannya gimana, dan menurut gue dia belum meyakinkan itu. Makanya gue Itu kan yang diminta. Tapi ntar yang disetujuin mungkin 175 Ji. Tinggi juga. tinggi banget bawahnya. Ada sisa kontak itu. Tuh 2027 masih cukup lama gitu kan. 2027 masih ada 2 tahun lagi dengan 1 tahun perpanjangan opsi. Jadi menurut gue MU nggak perlu buru-buru. Berapa nilai pasarnya? Hah? Nilai pasarnya sekarang berapa? Market Nih value bukannya Indonesia banget anjir. rupiah. Iya makanya. Jadi gue merasa ketika kontraknya belum dalam, oke lah mungkin MU takut ketika hanya tinggal sisa 1 tahun ini akan dibeli Chelsea atau isunya kan Chelsea ngincar, siapa ngincar. Tapi gue merasa lu jangan buru-buru dulu lah. Lu lihat dulu apakah di bawah Amorim ini dia benar-benar bisa cocok dengan gaya main Amorim, karena udah banyak kasus MU 25 Ji. memperpanjang kontrak dan lain-lain, akhirnya melempem, akhirnya dengan pelatih baru gak cocok dan lain-lain. Akhirnya ya gue melihat janganlah lo beri keulangan kayak Rashford, lo kasih gaji 100 ribu, 200 ribu, tapi hasilnya melempem. Nah ini juga menurut gue masih butuh di maintain. Kemarin kita lihat berapa kali dia main bagus, tapi di babak kedua melempem. Nah ini yang harus butuh. Karena Scholes juga bilang kan. Tapi lo ngelihat dari attitude gimana deh? Kalau menurut gue sih. Oke. Bahkan di lapangan cukup gahar gitu. Dia berani ribut juga, karena bukan ribut dalam arti berani protes, berani heads up lawan pemain-pemain lawan. Big games juga bisa step up kan? Ya, dan mental itu bukan yang ciut, tapi satu sisi memang decision makingnya masih salah passingnya sering banyak, masih cukup banyak salah passing yang kok dia mainnya begini ya. Apakah mungkin juga dia belum dapat pemain chemistry di tengahnya, karena sekarang kan dengan berubahnya formasi mau nggak mau dia harus berubah gaya main, berubah tandemnya siapa lagi. Kemarin dicoba-coba biasa sama Casemiro, sama Bruno, sama Eriksen. Sekarang juga harus sama Ugarte, udah mulai
dicoba cukup banyak apakah bisa konsisten. Nah itu sementara dia juga berapa kali ketika membantu maju seringkali meninggalkan celah di sisi belakang sehingga hanya Ugarte sendirian di belakang sana. Itu yang menurut gue masih butuh waktu lah untuk menunjukkan dia se-worth it itu. Tapi kalau ngomongin masa depan, iya ini jelas main masa depan MU. Tapi untuk dibayar 200 ribu, gue bilang belum saatnya sekarang. Garnacho kalau minta 200 ribu ke laut aja. Sama, kalau Garnacho lebih parah lagi. Menurut gue Garnacho dengan sekarang menurun, lo gak pantas minta 200 ribu. Kalau 100 ribu gue melihat masih oke lah 100 ribu. Tapi kalau 200 ribu, jauh lah ke laut aja seorang Garnacho. Karena Garnacho menurut gue belum mencapai level pemain utama. Even Mainu, menurut gue belum mencapai level pemain utama juga mas. Kalau MU punya chance untuk beli pemain gelandang satu lagi yang memang udah jadi, ya gue berharap dia beli satu lagi gitu untuk bisa menjadi tandem Ugarte atau menjadi rotasi antara tiga pemain ini. Jadi ketika tapi kan susah juga Ji ketika pemain-pemain ini diganti gitu ya sama pemain-pemain yang baru yang apa ada jaminan pemain baru itu nggak minta gaji segitu? Tapi kan udah pemain jadi mas. Maksud gue pemain jadi gitu lo. Jadi terus lo ada duit nggak buat belinya? Ada ya. Ngejual siapa? Rashford nanti kan di akhir musim jual Rashford. Ya maksud gue ketika daripada lu bayar 200 ribu buat Mainu tapi lu belum tahu keyakinan seperti apa, mendingan lu beli pemain yang emang udah jadi gitu. Karena ini masih ada waktu 1 tahun lagi untuk lu melihat perkembangannya. Baru kalau memang dia udah bisa menjadi pemain utama yang konsisten, lu bayar 200 ribu gue rela deh. Tapi ketika lu belum begitu konsisten, masih juga cedera, ketika main juga masih belum bisa 90 menit meyakinkan, belum pantas menurut gua. Kalau Yoro yang minta tuh mungkin beda. Yoro tuh gaji juga lumayan gede lah coba. Makanya kalau dia yang minta menurut gua lebih dipertanyakan kalau dia di posisi dia karena kan baru musim pertama. Tapi Yoro itu, nah tapi masalahnya Mas Yoro kan udah dibeli dengan harga mahal. Jadi ketika dia bargaining dia minta gaji gede, menurut gua lebih masuk akal dibandingin pemain yang dari akademi dan dia belum bermain reguler, statistiknya juga belum begitu menjulang. Beda kalau mungkin kalau dulu dibandingin sama Rashford gitu dia minta gaji gede, orang akan melihat oh iya gitu secara statistik golnya kelihatan, asisnya kelihatan dibandingin Mainu. Jadi ya susah untuk melihat apple to apple secara gaji. Kalau Yoro kan emang pemain yang dibeli bukan pemain kalau yang compare sama struktur gaji Barcelona untuk pemain-pemain lama Asianya sih mereka justru gajinya lumayan gede ya kalau kita bisa starting 11 ya. Tapi yang bukan kayak Sergi. Tapi Pedri kan gini, Pedri mas, lo udah bisa melihat dia main 90 menit dong. Iya. Mainu belum. Gavi berapa? Gavi? Nggak tahu deh sekarang. Nah kan gue belum. Maksudnya di era dulu ya. Oh iya, tapi kan udah jadi gitu mas. Mereka udah fix bermain 90 menit dan konsisten. Ya ini kan gue ngeliat Mainu kan bakal jadi itu Ji. Bakal, tapi belum. Dan ketika lu belum jadi itu, lu dibayar 200 ribu, belum itu mas maksud gua. Ketika lu sudah memberikan keyakinan itu, oke nih orang akan minimal bisa bermain full 10 pekan sebagai pemain utama gitu dan mainnya cukup konsisten. Lu bayar 200 ribu, fine. Tapi ketika lu masih main 5 pertandingan, masih belum full 90 menit atau 80 menit even, atau bahkan masih juga dirotasi juga, belum pantas ada di gaji 200 ribu pounds per pekan. Pounds loh, bukan euro, bukan rupiah. Walaupun mungkin 200 sekarang kan beda sama 200 dulu ya. 200 dulu kan tinggi karena kan plafon tertingginya kan di 200-an dulu. Iya. Ini 225. Tapi kan tetap Liverpool aja masih segitu mas. Iya. Plafonnya masih di bawah itu bahkan Liverpool kan. Gak sekaya MU. Kaya tapi ngutang. Gak sebesar MU. Kaya tapi ngutang. MU kan klub terbesar di Inggris. Tapi kalau lihat chance-nya mas lawan Arsenal. Kalau laga-laga lawan tim-tim gede malah peluang MU itu ada besar ya. Iya. Tapi kan terakhir ketemu mereka kemarin MU kalah kan. Iya. Walaupun sempat main bagus menahan tapi akhirnya kalah lawan Arsenal. Nah, Liverpool juga gitu terakhir ketemu kalah. Kemarin imbang. Iya itu beda. Karena udah Amorim dong. Iya pas kan juga Ten Hag terakhir ya. Ten Hag juga terakhir. Iya Ten Hag terakhir. Ini juga Ten Hag juga kan. Pas yang terakhir ketemu. Iya Ten Hag juga. Iya maksudnya tadi gue ngobrol sama udah Amorim yang terakhir ketemu yang sama Arsenal. Iya udah makanya kita lihat di bawah Amorim nih waktunya ternyata belum. Ini apa gue ngeliat MU sekarang tuh kayak Liverpool di beberapa tahun yang lalu lagi. Gue ngeliat tim yang di era Benitez, di era Brendan Rodgers, pelatih yang bagus kalau lawan Big Four, Big Six. Bahkan kalau kita bikin klasemennya tuh Liverpool selalu di atas ketika pertemuannya hanya melawan Big Four, Big Six gitu.
Tapi lawan tim-tim yang lo harusnya menang di atas kertas tuh sering terjegal. Nah ini kan kayak United sekarang. Iya, klasik banget zaman dulu bisa gitu. step up lawan tim-tim gede, lawan City bagus, lawan Liverpool bagus. Tapi sama Bournemouth lo kalah. Ya Bournemouth sekarang lagi bagus. Kemarin siapa? Kalahnya Palace ya? Kok Palace sih? Iya lawan Palace juga kalah. Iya Palace bener-bener Palace. Kebanyakan kalahnya gitu kan. Jadi ya yang lo harusnya mendapatkan kemenangan tapi enggak. Nah gue ngeliat Arsenal justru mereka punya peluang kalau ketemu tim yang secara kualitas bagus, megang bolanya bagus, berani dalam bermain terbuka. Nah ini kan justru lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan oleh MU. Asalkan dia mainnya ke Liverpool, Ji. Gue ngeliat mereka nyaris tanpa celah sih pas lawan Liverpool gitu. Ditekan di eranya Ten Hag, begitu ditekan lo selesai lo berantakan gitu kan. Bingung mau ngeluarin bola dari lini pertahanannya susah gitu. Tapi kemarin pas lawan Liverpool first touch-nya bagus semua. Tapi yang berbeda Mas, Liverpool tidak sejago itu dalam corner kick. Dan Arsenal juga kemarin kalah mah. Tapi akhirnya dia bola mati. Cuman problemnya adalah Onana itu masih problem ketika corner kick. Dia di garis gawang minder banget dan back-back MU nggak cukup gahar untuk bisa. Tenang sekarang ada Maguire. Justru itu yang bikin nggak tenang anjing. Dia suka kepancing kalau dipancing sama pemain lawan jadi blow on kadang-kadang. Tapi selama 3 back itu main sih gue lebih agak yakin sih De Ligt, Maguire sama Martinez secara chemistry ya, bukan secara by individual. Justru nih ajang yang bisa menyelamatkan MU, Ji. Dapat tiket ke Eropa, juara Piala FA. Lawan Soton aja waktu itu bola matinya kalah, gue bingung. Soton bola mati kalah di corner-corner gitu. Siapa striker waktu itu yang ngegolin, kok bisa gitu. Tapi ya berarti lo bilang chance cukup besar ya MU lawan Arsenal di akhir pekan ini. Justru ada peluang untuk bisa membuat Arsenal tersandung. Justru melawan tim seperti ini gitu. Malah nanti lawan Soton atau Brighton, nah itu yang malah bahaya nih buat MU nih. Ini deciding moments-nya tuh pas lo lawan Soton dan juga lawan Brighton, 2 tim terutama Soton ya yang harus pasti 3 poin. Brighton yang selalu menyulitkan tim-tim gede. Nah itu lebih ngeliat ke situ sih. Tapi lawan Arsenal yang tadi lo bilang bisa menurunkan komposisi terbaik. Ya ini kesempatan sih buat mereka. Kita ngeliat kru kita udah ada yang nguap, berarti udah ketahuan nih cukup lama nih ngomongnya. 1 jam Mas. Udah lewat 1 jam kita ngomongnya. Tapi yang jelas ini ngeliat chance-nya kemarin Arsenal, mungkin kalau coach akan bilang udah sekalian aja kalah biar bisa fokus di liga. Jadi runner up maksudnya. Ya karena kalau kemarin gue liat alasannya bola tuh menurut gue absurd sih. Karena Arteta bukan pemainnya, kenapa lu komentar soal bola. Oke lah, bola itu memang kadang berpengaruh ketika emang touch-nya beda gitu. Menurut gue kenapa lu jadi yang komentar bola gitu, gak masuk akal gitu. Ini ngomentarin bola ya. Yang satu Newcastle juga pakai bola yang sama. Bisa menang. Makanya. Yang kedua, persentase lu di League Cup ketika lu pakai bola yang itu, lu bisa cetak 11 gol kok. Betul. Lu partai kemarin. Dan persentasi lo shots on target lo 53% Ji di League Cup. Di Premier League 52% persentase shots on targetnya. Di Champions League 58%. Gak beda jauh sebetulnya dengan bola yang beda-beda. Artinya kan lucu sih kalau kita. Semoga di FA Cup ini kita pakai bola yang sama dengan bola Piala Liga ya. Biar awas tuh kalau menang alasan lu jago sekarang katanya kemarin. Iya, kemarin alasannya bolanya. Tiba-tiba lu menang lawan MU pakai bola yang sama, berarti lu bohong kemarin. Emang lu lagi kalah aja Arsenal. Oke, kita akan saksikan lagi nanti akhir pekan seperti apa hasil-hasilnya, termasuk juga di Jumat nanti masih akan ada Real Madrid ketemu siapa? Bilbao ya? Ketemu siapa? Bilbao dan juga Mallorca tadi. Ya, Barcelona. Oh ya, Barcelona sama Mallorca, Bilbao, Madrid lawan Mallorca. Yang kita juga akan lihat apakah siapa yang akan melaju ke final. Karena ketika kita main ini, ketika kita tayang itu udah hasil Barcelona juga Athletic Bilbao, dan juga hari Jumat ini harinya akan ada Madrid juga Mallorca. Dan pastinya kita akan update bagaimana situasi dari hasil preskon seorang Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia di hari Senin besok, dan akan kita bahas di Offside Duo hari Selasa minggu depan. Terima kasih Mas Haryo sudah tidak pernah bosan-bosan selalu memberikan kuliah selama 1 jam bersama saya. Dan mungkin banyak yang bilang udah bikin YouTube sendiri aja Mas. Masalahnya nyari krunya gak segampang itu guys, bayar kru, bayar segala macamnya dan lain-lain ya. Dan terima kasih. Bagus sekali kru-kru di sana. Terima kasih yang sudah menyaksikan terus. Happy weekend buat semuanya. Bye-bye.